Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan uh, saya Minullah Bambu Digital. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara membuat media pembelajaran yang interaktif. Bagaimana media pembelajaran interaktif itu? Saya akan contohkan template ini ya. Ini yang sudah jadi dan saya sudah buat. Misalnya seperti ini. Kita klik ini ya. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Kita klik, maka akan tampil menu muatan materi dari pelajaran bahasa Indonesia itu. Misalnya ada petunjuk ya, ada materi, evaluasi, preferensi, dan rangkuman. Ketika saya mengklik sebuah materi, maka akan langsung menuju materi-materi yang ada. Misalnya ini bab 1, bab 2, bab 3 ya. Saya bab 3, saya menuju bab 3 seperti ini. Nah, untuk kembali kepada menu di awal, beberapa menu di awal, maka saya tinggal klik ini, teman-teman. Tidak perlu saya close seperti ini, tetapi tinggal klik ini, maka akan muncul kembali menu materi yang ada. Ketika saya masuk di rangkuman ya, seperti ini, maka untuk kembali kepada menu tinggal klik ini, atau untuk mengakhiri materi ini kita tinggal klik yang ini, itu akan kembali ke sini. Untuk masuk kembali saya klik ini ya. Misalnya saya masuk di evaluasi, itu akan langsung menuju evaluasi. Jadi tidak perlu saya harus close seperti ini untuk mencari mana yang evaluasi, mana yang petunjuk ya, bab 1, mana bab 2. Saya hanya perlu mengklik beberapa link yang sudah saya integrasikan beberapa halaman untuk menuju materi yang akan kita tuju, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu membuat metode pembelajaran yang interaktif, teman-teman, melalui dengan PowerPoint. Saya masuk misalnya materi, teman-teman, materi melalui beberapa item ya. Misalnya saya masuk di bab 2, akan langsung menuju bab 2 ya. Ketika saya klik ini akan menuju langsung bab 1 seperti itu. Untuk close ya, akan kembali ke sini ya. Jadi di materi ini mestinya kita harus menghabiskan sampai di bab 3, agar di bab 3 itu muncul link seperti ini ya, langsung menuju menu kayak gini. Nah, bagaimana membuat media pembelajaran interaktif seperti ini, teman-teman? Saya akan mendemonstrasikan ya. Teman-teman ya. Saya langsung saja membuat lembar kerja halaman baru. Kita kosongkan lembar kerja, teman-teman. Lalu saya klik kanan ya, format background, kemudian picture or text field, kemudian insert. Saya akan masukkan gambar background, teman-teman, gambar background ya, gambar background. Nah, untuk referensi gambar background ini, teman-teman, banyak penyedia gambar ya, penyedia gambar yang gratis di Google. Silahkan cari di Prefix ya, dan masih banyak sih yang lain. Ini saya sudah saya download ya di Prefix. Misalnya saya gunakan yang ini, teman-teman. Setelah itu saya akan menuliskan misalnya di sini adalah matematika ya, matematika. Saya ganti, misalnya fontnya adalah bebas ya, kemudian saya perbesar, misalnya di sini saya taruh di sini ya. Kalau udah cocok, saya hitam agak melonjol ya. Kemudian saya masukkan gambar ya, gambar
untuk mendukung ini gambar, misalnya gambar ini, gambar yang tadi saya gunakan teman-teman. Saya taruh di sini. Kemudian kita masukkan sebuah tombol ya untuk menuju halaman-halaman selanjutnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kalau di PowerPoint 365 teman-teman tinggal masuk icon di sini. Tinggal masuk icon. Di sini banyak pilihan ya, banyak pilihan icon untuk dijadikan sebuah tombol-tombol menu-menu yang ingin kita gunakan. Tapi kalau teman-teman menggunakan 2019 ke bawah, biasanya menu ini tidak akan tampil di PowerPoint teman-teman. Maka kalau tidak tampil, saya akan memberikan seperti ini ya, membuatkan tombol berbasis shape. Dan ini saya pilih yang ini, rounded coordinate-nya seperti ini ya. Setelah itu saya masuk lagi ke shape, saya pilih yang ini teman-teman, saya putar seperti ini. Lalu saya masukkan lagi satu shape ya, satu shape. Kita masukkan yang ini, kita putar seperti ini. Kita taruh di sini ya. Misalnya ini saya berikan warna yang merah, no outline. Ini juga saya berikan warna yang merah, no outline, merah, dan ini saya berikan warna yang agak putih seperti ini dan no outline. Setelah itu saya blok seperti ini dan Ctrl G, saya taruh di sini ya. Ini sudah, tombol ini akan kita mengarah nanti ke halaman berikutnya. Setelah itu saya akan membuat halaman selanjutnya, yaitu kita duplikat ya, duplikat di sini ya, duplikat saja. Kemudian kita di sini adalah menu ya, menu apa saja yang ingin kita tampilkan di halaman-halaman selanjutnya. Setelah itu saya masuk di shape ya, shape. Kemudian saya pilih yang ini ya, rounded corner ya. Kemudian saya seperti ini. Kemudian saya rapikan sedikit. Kemudian klik kanan teman-teman. Saya ubah dulu warna shape-nya ya. Kemudian saya hilangkan outline-nya. Setelah itu saya masukkan tulisan. Teman-teman tinggal klik kanan. Ya, kemudian edit text di sini ya, edit text. Lalu petunjuk ya, petunjuk. Saya perbesar ukuran fontnya, kemudian saya ganti menjadi Arial ya, Arial, dan ukurannya saya perbesar sedikit seperti ini teman-teman. Saya gandakan ya, saya gandakan, bisa seperti ini. Kita rapikan dulu. Sebentar, saya masukkan. Sini adalah materi ya, materi. Sini adalah rangkuman ya. Setelah itu saya tambahkan lagi menu selanjutnya. Menu selanjutnya adalah referensi ya. Setelah itu saya tambahkan lagi Ctrl D, evaluasi.
Setelah itu teman-teman, saya akan rapikan dulu. Jadi rapikan yang di atas seperti ini, tekan shift ya untuk klik beberapa shape, kemudian masuk shape format, kemudian kita pilih align middle. Setelah align middle, kita pilih distributor horizontal seperti itu, kemudian kita pilih group ya, kita group, lalu group seperti ini, kita masuk align dan kita masuk align middle, bukan align middle ya, tapi align center teman-teman, seperti itu. Kemudian ini kita ungroup kembali, klik, setelah kita luruskan, kita ungroup kembali ya, seperti ini. Itu sudah rapi ya. Kemudian kita di bawahnya lagi, kita klik shape, kemudian tekan shift, klik evaluasi, masuk lagi format ya, kita align middle ya. Setelah itu group ya, group. Setelah itu kita masuk di align center, kita taruh seperti ini teman-teman. Kemudian kita ungroup seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita hapus ini, kita hapus, dan kita blok, kita geser sedikit ke bawah agar lebih rapi ya. Setelah itu saya akan menambahkan satu seperti ini ya, untuk close ya, close yang ketika kita ingin close, kita tinggal tekan situ close, lalu notekan seperti ini. Coba kita lihat yang ini bagaimana modelnya, seperti ini. Setelah itu kita duplikat ya, duplikat. Saya copy yang ini, kemudian paste di sini ya. Kita duplikat saja teman-teman, duplikat slide ini. Nah, halaman selanjutnya adalah kita buat petunjuk ya. Kita hapuskan ini teman-teman, hapus, dan kita petunjuk. Setelah itu kita memberikan sedikit di sini satu link ya, link untuk menuju ke sini ya. Kita pilih gambar home atau gambar, biasanya kalau dalam website itu gambar beranda atau gambar rumah ya. Kalau teman-teman tidak, silakan share di icon ya, masuk di Google, masuk di icon. Kalau teman-teman menggunakan PowerPoint 2013, tapi kalau teman-teman menggunakan PowerPoint 365, maka teman-teman cukup masuk di icon seperti ini. Enggak ada ya. Nah, ini kita login dulu, kita cari yang gambar rumah ya, untuk menuju, biasanya home ya, home, untuk menuju halaman menu ya. Misalnya kita menggunakan gambar seperti rumah teman-teman. Mana ya, kita pilih gambar yang icon yang relevan ya, relevan dengan yang kita ingin buat. Misalnya saya pilih yang ini ya, saya pilih yang ini gambar ya, semua kurang tebal teman-teman, kurang tebal kayak ini. Kita ganti ya, agar lebih terlihat, kita ganti tadi gambarnya apa ya, icon. Ini terlalu loading.
kita ganti ya teman-teman, kita ganti. Jadi kalau teman-teman menggunakan PowerPoint itu, PowerPoint 365 itu tinggal masuk di icon. Di sini banyak stok icon yang siap kita gunakan. Kalau menggunakan PowerPoint 2013, 2019 ke bawah atau 365 ke bawah, teman-teman tinggal cari di Google ya, atau penyedia icon. Saya taruh di sini, saya close ya. Kemudian saya masukkan sebuah teks ke dalam sini untuk menjelaskan bahwa ini adalah petunjuk. Teman-teman boleh mengisi materi yang sesuai dengan materi yang Anda bawakan, kayak gitu. Saya hanya mencontohkan saja, teman-teman. Ini ya. Setelah itu kayak gini. Saya hilangkan outline-nya dulu, no outline. Lalu saya ubah menjadi putih ya. Saya warna putih, kemudian saya format. Lalu saya kasih gradasi transparansi 30%. Setelah itu saya masuk di, saya duplikat lagi, masuk di slide berikutnya. Itu adalah materi ya. Materi itu berarti saya hapus ini teman-teman, kemudian ganti materi ya. Materi itu ada, saya tinggal copy ini ya, tinggal copy dan masuk di sini ya. Di sini bab 1 ya, bab 1. Di sini adalah bab 2 ya. Di sini adalah bab 3 ya. Kemudian di sini teman-teman silakan diisi materi yang ada. Saya misalkan kopas yang tadi ya, yang ini saya kopas dulu, Ctrl C, tinggal paste di sini ya, paste di sini. Oke, paste. Setelah itu saya masuk di sini, maka saya duplikat lagi. Ini saya hapuskan ya, saya hapuskan. Di sini saya ganti menjadi bab 1 ya, bab 1. Setelah itu ini saya copy saja karena bab 1 kan berisi muatan-muatan materi. Nah kayak gini. Ini boleh saya hapuskan saja ya, atau bisa juga tidak ya, bisa juga tidak teman-teman. Tinggal saya kopas ya. Setelah itu saya mengambil satu ini dulu ya, saya copy di sini untuk menuju halaman selanjutnya. Jadi di sini adalah selanjutnya ya, selanjutnya saya klik sedikit seperti ini. Setelah itu saya duplikat lagi teman-teman, duplikat. Tinggal di sini adalah bab 2. Di sini saya copy kembali, Ctrl D, saya taruh di sini adalah selanjutnya ya. Selanjutnya di sini adalah sebelumnya kayak gitu. Dan saya duplikat lagi teman-teman. Di sini saya hapuskan selanjutnya ya, karena ini sudah bab 3. Bab 3 saya hapuskan selanjutnya. Di sini sebelumnya kayak gitu. Nah, saya masuk di menu rangkuman ya. Rangkuman, maka ini tinggal di duplikat lagi, duplikat slide. Tinggal saya ubah di sini menjadi rangkuman. Rangkuman. Ini saya hapuskan ya. Setelah itu rangkuman masuk kembali di, saya duplikat lagi ya, saya duplikat lagi, masuk di materi. Selanjutnya adalah referensi ya, referensi. Setelah itu masuk di evaluasi, saya duplikat ya, duplikat evaluasi. Ini saya ubah sedikit teman-teman. Saya ingin memberikan sebuah gambar
kecil. Saya tinggal tambahkan di picture ya. Misalnya ini, saya tambahkan yang ini, sini taruh di sini. Ini sudah jadi materi teman-teman. Tinggal kita itu menambahkan link untuk menuju yang ingin kita tuju. Misalnya petunjuk, kita tinggal klik petunjuk. Misalnya kayak gini ya. Kita coba karena ini sudah jadi materi yang kita sudah buat. Kita coba. Ini saya belum memberikan sebuah link ya. Belum memberikan link. Kita coba. Ini masih manual ya, masih manual. Misalnya saya masuk petunjuk. Misalnya saya masuk materi. Nah, itu kan masuk materi tapi ternyata kita masuk petunjuk. Kayak gitu. Nah, kita bagaimana supaya bisa kembali ke halaman menu? Itu nggak bisa teman-teman kalau nggak bisa kalau kita tidak keluar dulu, ya kan? Kita harus menuju ke sini dulu. Nah, sedangkan tadi ini ya yang saya praktekkan, kalau kita ingin menuju materi, maka akan muncul materi kayak gitu. Kita masuk di menu ya. Kalau kita ingin menuju referensi, kita tinggal klik referensi teman-teman. Nah, kayak gitu ya, menarik. Jadi kelihatan lebih otomatis ya, di otomatisasi kayak gitu. Nah, ini gimana nih kayak gini? Ini kan belum kita berikan link. Gimana caranya? Kita klik ini teman-teman. Untuk ini kita klik 2 kali ya, kemudian klik kanan ya, kemudian kita klik link dan masuk di slide 2 ya. Untuk menuju ini kita klik ini, masuk di slide 2. Nah, kita masuk di slide 2. Kita klik dulu ini teman-teman, kita klik ini untuk close ya, untuk keluar. Berarti kita harus menuju halaman kembali, halaman 1. Nah, bagaimana dengan petunjuk? Petunjuk itu ya harus kita klik cari petunjuk. Nah, ini petunjuk ya, petunjuk. Nah, itu kan petunjuk. Kita klik petunjuk. Begitupun dengan materi, kita cari materi ya. Cari materi itu di slide 4. Nah, ini materi. Kemudian rangkuman, gimana rangkuman ya? Rangkuman juga kita cari halaman menuju rangkuman ya. Halaman menuju rangkuman itu 2, 3, 8, slide 8. Berarti referensi itu masuk di 9 ya, referensi sini. Jadi kita taruh link ya. Evaluasi kita masuk di slide 10 ya, 10 sini. Nah, ini sudah jadi link untuk menuju menu-menu yang ada teman-teman. Ya, untuk menuju materi-materi yang kita tuju. Misalnya kita coba, misalnya petunjuk. Nah, masuk petunjuk. Kalau kita klik ini maka kembali ke halaman di awal karena di close ya. Kita kembali, kita menuju materi, akan muncul materi seperti ini teman-teman ya kan. Nah, kita close dulu karena ini saya belum menaruh link untuk menuju halaman menu. Begitupun yang ini, kita atur dulu ya, kita atur dulu masuk di petunjuk teman-teman. Ini kita berikan link untuk menuju halaman close ya. Close itu menuju halaman slide 1. Dan ini juga kita berikan link menuju halaman slide 2 ya, menu kayak gitu. Begitupun dengan ini materi ya. Berarti ini tinggal kita hapuskan ya. Ini tinggal kita copy teman-teman, tinggal kita copy ya. Ini kita klik ya, tekan shift, klik ini, lalu Ctrl C. Kita masuk di sini ya, kita masuk di sini C, kemudian masuk lagi di sini. Ini kita hapuskan dulu teman-teman, kita Ctrl C. Semua begitu ya, halaman selanjutnya begitu ya, semua begitu. Kita hapuskan dan kita ganti yang sudah kita berikan link untuk menuju halaman-halaman selanjutnya. Nah, ini halaman 43.
kita ganti. Kita kontrol paste, kita kontrol V, paste ya, tinggal paste. Kemudian slide 9 juga begitu, referensi ya. Ini slide 10 ya. Seperti itu. Nah, kita atur kembali di sini, kita kembali ya, kita coba review kembali. Misalnya masuk di sini ya, misalnya kita masuk ke referensi, kemudian kita masuk kembali ke menu. Nah, sudah. Kemudian kita masuk di rangkuman, sudah. Kita close kembali ke awal. Nah, sudah. Berarti kita tinggal edit di bagian materi ya, karena materi bab 1 ini sebelum saya berikan link sampai bab 3. Jadi kita atur kembali sama ya. Jadi masuk di bab 1 itu di sini ya. Di sini kita tinggal berikan link lagi teman-teman menuju halaman bab 1. Kita cari bab 1 di slide 5 ya. Kemudian bab 2 juga di slide ke-6 ya, bab 3 slide ke-7 dan selanjutnya kayak gitu. Slide 8, sorry, slide 7. Nah, di slide pertama itu ada ini ya, jadi kita tinggal berikan link lagi untuk menuju slide berikutnya. Misalnya slide 2, karena ini setelah bab 1 itu kan bab 2 ya. Nah, di bab 2 itu ada lagi selanjutnya dan sebelumnya. Nah, sebelumnya ini kita berikan link menuju bab 1, sehingga kalau ada yang ingin dijelaskan kembali bab 1 tinggal klik bab sebelumnya kayak gitu. Nah, ini selanjutnya bab setelah bab kedua itu bab 3 kan. Jadi kita tinggal berikan link menuju bab 3 di slide 7 kayak gitu. Nah, di bab 3 itu hanya yang ada sebelumnya. Jadi kita klik kembali ke bab 2 ya kan. Untuk jika kurang jelas di bab 2 setelah menuju bab 3, maka kita boleh kembali. Kita review di bagian materi karena ada beberapa slide di sini. Misalnya saya menuju bab 2 karena sudah berikan link ya. Bab 2, nah ini ada sebelumnya, ini bab 1 ya. Selanjutnya itu bab 2, selanjutnya bab 3 kayak gitu. Nah, ini kembali ke menu ya, kembali ke menu. Nah, ini jadi bebas ya, ini lebih interaktif teman-teman, lebih gampang kan, kalau lebih mudah menjelaskan, lebih mudah menuju materi-materi yang akan dituju. Nah, bagaimana cara memberikan, tadi saya belum coba ya, memberikan efek transisi supaya lebih menarik. Nah, kita klik ini teman-teman, masuk di transisi. Saya pilih bagian di sini, banyak pilihan, terserah teman-teman memilih yang mana. Kalau saya tadi memilih yang misalnya memilih yang, kita coba yang ini. Nah, itu ya, ini kita coba pilih yang ini ya, pilih yang itu. Kemudian di ini kita pilih yang, saya pilih misalnya ini materi. Kemudian ini sampai di bab 7 itu saya pilih di bab 3 ya, sampai di bab 3 itu saya pilih yang ini, itu terbuka kan. Nah, di slide 8 sampai 9 itu saya pilih ini teman-teman. Jadi sama ya, kayak gitu. Kita coba dulu, kita masuk kembali misalnya kita masuk di bagian petunjuk teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita kembali di menu, kita masuk di bagian referensi. Ini referensi. Kita masuk di bagian materi.
maka materi seperti ini. Bab 2 misalnya, ini bisa langsung menuju bab 2. Nah, kemudian kita masuk di menu selanjutnya, bab 3, dan kembali ke menu awal. Ini menu awal ya. Kalau kita masuk di evaluasi seperti ini. Kalau kita ingin close dan materi sudah selesai, tinggal kita close dan kembali di awal seperti ini, teman-teman. Saya kira itu materi media pembelajaran yang interaktif dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.